pengalaman seru tidak terlupakan dari gerakan kebaikan ini. Cerita, dulu kita ada gerobak sedekah Jumat, yang mana kita itu buka gerobaknya masih ada. Jadi gerobak ini kita pasang setiap hari Jumat di sekitaran sini. Karena kita yang dorong ibu-ibu juga. Jadi kita dorong tuh, kita isi makanan, itu pun sumbangan dari orang-orang. Makanannya beraneka ragam. Pernah saya ini namanya juga cerita, awalnya itu kita tidak seperti ini, betul, kita banyak pelajaran gitu ya. Sempat dari teman saya ada yang begini, Bu, tadi ada yang minta makanan Bu, tapi turun dari mobil pakai gelang lagi, aduh kasih nggak ya Bu, gitu kan. Ini cerita saya nih. Terus kata saya gini, kasih aja, nggak apa-apa, siapa tahu mungkin hari ini dia butuh es 1 gelas, tapi besoknya dia ngasih 10 gelas atau gitu kan ya, namanya juga siar gitu kan ya, kita target. Jadi ada kalanya kita mencari kaum duafa yang memang tepat sasaran, yang memang membutuhkan. Ada kalanya kita bersiar, seperti kita di masjid itu kan kita tidak melihat kondisi ekonomi seseorang ya, karena panggilan untuk mereka, siapa tahu mereka tertarik gitu. Dan alhamdulillah dari semua kegiatan tersebut kita selalu nambah donatur. Nah pas gitu bener banget ya, saya mau esnya dong Bu. Sempet nih teman saya begini, gitu ya, gitu kan, kasih nggak Bu? Kasih. Oh, Mbak Yolis mah kasih aja, ya udah deh gitu kan ya. Tapi itu jadi pelajaran. Jadi pelajaran, ternyata benar. Besoknya sampai sekarang jadi donatur. Terus kemudian ada juga, maaf, nenek-nenek ya, liatin aja ke situ ya, ke gerobak tersebut gitu ya. Ada makanan apa aja Neng? Apa sih Ibu nanya-nanya gitu kan ya. Terus kayaknya gimana gitu ya, namanya kayak orang mau minta gitu kan. Dan benar beliau minta. Tapi ternyata beliau itu lagi ngontrol. Ini kurangnya apa sih? Saya ngasih apa ya gitu. Apa hikmah serta pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan kebaikan ini? Ngelihat orang itu tidak bisa dari luar ya, kita tidak bisa menilai orang dengan satu kali pertemuan. Kita butuh perkenalan, pendekatan, dan saya itu punya kepuasan batin tersendiri yang mana saya sangat sayang sama anak yatim, tapi saya sendiri tidak bisa membantu maksimal dengan banyak. Makanya saya mengajak teman-teman, terus saya juga sayang nenek-nenek ini dengan berbagai cerita. Ada yang, maaf, nenek itu luar biasa dulu perjuangannya. Beliau itu penjual kangkung keliling dari kebun, tapi sekarang beliau tidak bisa melihat, dan keadaannya pun tinggal di sebuah gubuk. Jadi kita sangat peduli sama beliau. Di sini termasuk daftar kaum duafa tetap kami. Kemudian juga ada nenek. Nenek ini jauh dari anaknya, tidak punya anak, nggak ada cucu, nggak ada siapa-siapa, hanya sendiri di rumahnya gitu. Jadi meskipun ini lingkungan perumahan, tidak semua perumahan ini ekonomi lancar, dalam artian tidak semuanya karyawan gitu. Ada selipan di sini tuh orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita juga harus peka juga terhadap lingkungan sendiri sebelum kita keluar gitu kan. Ini juga ada seorang bapak ini ya alhamdulillah dulu itu mungkin kerja ya. Qadarullah dapat ujian dari Allah, kecelakaan sehingga kondisinya kurang memungkinkan untuk bekerja normal seperti biasa. Dan punya keluarga juga ya, bisa berusaha, mungkin dibantu istrinya jualan kue sedikit-sedikit yang nggak seberapa, tapi kita bantu di sini. Ini ATM beras ini kita bantu beras untuk makan rutin lah gitu, entah seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, tuh seperti itu. Siapa saja anggota yang tergabung sebagai pengurus? Biasanya kita antar ke rumah, kadang seperti itu, karena kita ada koordinator masing-masing. Di setiap perumahan, setiap blok itu ada pengurusnya. Jadi contoh dari ini dari GMR, mana? Ini ada Bu RW, ini RW-nya perumahan GMR, Gria Mahakarya. Alhamdulillah bergabung di kepengurusan GSJ. Beliau sebagai koordinator GSJ, sebagai penjemput sedekah juga, karena kita jemput bola.
Jadi para donatur kita mudahkan, apabila ingin bersedekah silahkan WA pengurus gitu. Jadi alhamdulillah saya juga terbantu. Kalau dulu kan masih satu kontak person ya, kalau sekarang udah masing-masing udah ada pengurusnya, jadi silahkan hubungi masing-masing. Kalaupun nanti ada pengajuan mohon bantuan juga silahkan ke pengurusnya masing-masing gitu. Ada koordinatornya, koordinator wilayah. Akan dibawa kemana gerakan sedekah Jumat ini ke depannya? Kalau dibawa sampai kapan? Sampai kami tidak ada nafas mungkin. Pengennya kami meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan kami tidak ada terputusnya gitu. Contoh kita juga kan ada beberapa para donatur yang sudah meninggal dunia. Kita kan takziah ya, silaturahim ke rumahnya. Kita komunikasi dengan keluarganya, dengan suaminya, ini mau bagaimana kan almarhumah misalkan kemarin sebagai donatur. Tetap Bu, kita jalan. Meskipun almarhumah sudah tidak ada, saya teruskan sedekah rutinnya. Kebetulan di kita juga ada lagi satu pembina, penasihat tepatnya, yaitu Bapak Ustadz Dedi Abu Rahid. Kebetulan beliau juga salah satu suami dari Bendahara 1. Mana ya Bu Tini? Sekretaris, lupa, maaf salah. Ini sekretaris kami, suaminya itu salah satu penasihat di GSC ini. Jadi kita ada 3 mungkin, cuman jarang terjun lapangan. Mungkin yang sering terjun lapangan itu Bapak pembina tadi, yang kalau misalkan ada donasi keluar, karena kita butuh kendaraan, butuh supir. Itu sih sebenarnya. Kalau untuk teknis, untuk sistem, untuk apanya mah tetap satu komando di saya gitu kan. Nah, kalau untuk meskipun suami di rumah kepala keluarga, tapi kalau di sini tetap satu komando. Kalau memang keputusan rapatnya kita sama teman-teman seperti itu, harus satu komando seperti itu gitu. Jadi kebetulan beliau juga, kita di GSC ini ada program belajar menerjemah Al-Quran metode Granada. Kebetulan Pak Ustadz Dedi ini sebagai gurunya, yang alhamdulillah sekarang sudah tambah viral. Jadi sekarang berdakwahnya sudah semakin meluas, udah ke Bekasi, ke Jakarta rutin, ke masjid-masjid yang lain. Kita juga pernah belajar, cuman mungkin umur ya. Jadi di sini itu tidak terbatas umur sebenarnya untuk belajar menerjemah Al-Quran metode Granada, karena memang mudah sebenarnya. Kalau telaten mudah, kadang ada metode-metode khusus di situ. Bagaimana cara menerjemahkan bahasa Al-Quran itu dengan cepat, dengan baik gitu. Alhamdulillah ada Bu Cucu, mana Bu Cucu ya? Oh iya, Bu Cucu ini pernah dapat hadiah ya. Ini rada cerdasnya nih. Lulus dapat penghargaan kemarin.